Semakin menjamurnya industri dan bisnis di dunia saat ini membuat peran Big Data semakin besar. Dari mulai mengumpulkan semua data sampai menganalisisnya satu persatu demi kepuasan pelanggan. Data yang dikumpulkan, disimpan, dan dianalisa oleh Big Data merupakan data yang dapat berlipat ganda sewaktu-waktu dengan ukuran yang semakin besar dan jumlah yang semakin banyak. Bayangkan saja semua data yang dihasilkan dari kita lahir hingga dewasa dicetak dalam bentuk kertas. Pastinya rumah kita akan penuh dengan tumpukan kertas, ditambah data-data milik orang lain di seluruh dunia. Sehingga sudah jelas tidak mungkin mengandalkan sistem database konvensional untuk melakukannya. Oleh karena itulah, kita sangat memerlukan eksistensi dari Big Data. Namun, apa sebenarnya Big Data itu sendiri? Big Data merupakan sebuah kumpulan data yang sangat banyak dengan volume sangat besar, sekaligus didukung dengan kecepatan yang begitu cepat. Proses ini dilakukan untuk membantu manusia dalam berbagai bidang. Lalu, bagaimana ide mengenai Big Data bisa tercipta? Sejarah Big Data dimulai pada tahun 1960-an dan 1970-an ketika dunia data baru saja dimulai. Pada masa itu, pemerintah Amerika Serikat membangun pusat data untuk menyimpan lebih dari 742 juta pengembalian pajak dan 175 juta set sidik jari dengan mentransfer semua data tersebut ke pita komputer magnetik lalu disimpan di suatu lokasi. Tidak lama, proyek ini kemudian dihentikan. Tetapi ini adalah penanda awal dari era penyimpanan data elektronik. Selanjutnya, tahun 1989 terjadi peristiwa penting, yaitu penciptaan World Wide Web oleh ilmuwan komputer Inggris bernama Tim Berners-Lee. Inilah cikal bakal dunia internet yang bisa digunakan oleh semua orang saat ini. Semakin lama, pengguna internet semakin banyak hingga pada awal tahun 2000-an muncul layanan online seperti Yahoo, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Sekitar tahun 2005, perusahaan mulai menyadari betapa banyak data yang dihasilkan pengguna melalui layanan online. Di tahun itu, Yahoo membangun Hadoop di atas Google Map Reduce dengan tujuan untuk mengindeks seluruh World Wide Web. Dan hingga saat ini, Hadoop open source digunakan oleh banyak organisasi untuk mengolah data dalam jumlah besar. Jika dipikir-pikir, memangnya Big Data memiliki sihir apa ya kok bisa sangat membantu pekerjaan manusia? Big Data sendiri memiliki 3 unsur utama, yaitu volume, velocity, dan variety yang membuatnya bisa membantu pekerjaan manusia. Volume berkaitan dengan jumlah data yang sangat besar. Velocity merupakan karakteristik Big Data yang memiliki kecepatan tinggi dalam mengakumulasi kumpulan data yang sangat besar. Sedangkan variety mengacu pada beragamnya jenis data yang tersedia. Dengan unsur-unsur tersebut, pengguna hanya perlu mengidentifikasi sumber data dan memilih layanan Big Data yang sesuai dengan keperluan. Big Data memiliki banyak sekali sisi positif dalam kehidupan manusia, seperti menganalisis dan mendeteksi permasalahan di dalam sistem secara real-time, mengambil keputusan yang cerdas dan tepat, meningkatkan performa produk aplikasi, menyediakan layanan informasi, menyimpan data, dan memberikan rekomendasi layanan yang dipersonalisasikan dengan pengguna, meningkatkan sistem operasional bisnis, atau CRM atau Customer Relationship Management. Ngomongin sisi positif Big Data tidak lengkap jika tidak mengulik sisi negatifnya juga. Nah, apa saja sih sisi negatif Big Data? Perasaan semuanya bermanfaat deh. Let's check it out. Untuk mengoperasikan Big Data dibutuhkan kemampuan khusus sehingga tidak semua orang dapat memanfaatkannya. Sebelum data diolah Big Data, perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan kebenarannya. Biaya perawatan dan pengelolaan Big Data tidak murah, apalagi saat memulai pembuatan awal dan harus menyiapkan hardware yang memadai. Risiko terkena kejahatan siber pun dan juga privasi risk sangat tinggi. Nah, Big Data memang bermanfaat untuk membantu pekerjaan, mulai dari teknologi, bisnis, kesehatan, bahkan pemerintahan. Namun di sisi lain, Big Data rawan kejahatan siber,
butuh biaya yang besar, serta konsekuensi negatif lainnya. Jadi, perlu adanya kehati-hatian dan kemampuan ahli untuk bisa memanfaatkan big data.